Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, gimana kabar kalian para penghobi anggur di Nusantara? Pasti kalian sehat kan? Alhamdulillah yang di sini juga sehat juga. Oke, seperti biasa untuk pagi ini kita bikin video mengenai anggur. Kali ini ada dua pertanyaan yang hampir sama mengenai anggur juga ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, Bang, anggur Jupiter bisa dibuahkan pada usia berapa? Di rumah itu ada anggur Jupiter sudah usia 7 bulan tapi tersier masih kecil, itu masih bisa dibuahkan atau tidak? Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bang, Everest usia umur udah 5 bulan, batang sudah mengkayu, semua tersier juga sudah mengkayu, daun-daun juga udah banyak yang tua, jadi udah bisa dibuahkan atau tidak? Dan kalau misal dibuahkan itu di mata bat berapa? Oke, jadi semuanya pertanyaan mengenai pembuahannya. Oke, seperti video-video yang sebelumnya saya sebutkan beberapa syarat untuk dibuahkan. Kali ini saya coba mengulik kembali untuk kita bahas beberapa syarat-syarat buah anggur bisa kita buahkan. Oke, kalau gitu kita jelaskan kembali syarat-syarat buah anggur bisa dibuahkan. Yang pertama itu batang primer dan sekunder itu minimal sebesar ibu jari. Itu dikarenakan kalau misalkan kalian itu pohon penanam pertama atau pembuahan pertama, tapi kalau udah buah 2 kali 3 kali pasti lebih dari ibu jari itu. Itu batang primer dan sekunder. Dan berwarna coklat ya, sudah mengkayu, artinya udah mulai tua. Yang kedua yaitu batang tersier. Batang tersier minimal sebesar pensil gitu, misalnya sebesar pensil seperti ini ya, seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa yang varian anggur batangnya tuh kurang dari pensil tapi sudah dibuahkan gitu. Satu, batang tersier berwarna coklat atau minimal itu berwarna kuning, itu artinya udah siap pembuahan ya kan ya. Kalau masa hijau ada varian yang masih hijau tapi emang bagusnya emang berwarna kuning minimal ya, warna kuning. Ketiga, mata bat ya, mata bat yang siap dibuahkan itu sudah besar, bulat-bulat, tidak kecil ya, kemudian berwarna coklat ataupun berwarna kuningan, artinya mata bat sudah terisi oleh nutrisi dengan cukup. Oke, kemudian yang keempat ditandai dengan keluarnya bunga PHP. Biasanya di sulur-sulur itu keluar bunga kecil-kecil yang tidak jadi, itu menandakan tanaman sudah masuk fase generatif. Jadi udah siap nanti proses ke tahap selanjutnya yaitu pembuahan atau perangsangan pembungaan gitu. Kedua, yang kelima ditandai dengan daun yang sudah mulai tua untuk siap dibuahkan itu berwarna hijaunya itu hijau gelap ya, hijau gelap, bukan hijau terang tapi hijau gelap. Kemudian posisi daun dia itu melengkung ke dalam ya, bukan melebar seperti ini tapi melengkung ke dalam begini. Itu artinya daun udah tua, udah siap untuk dibuahkan. Kemudian ketika kita diremas bunyi kriak, itu tuh udah kategori daunnya udah tua, udah bagus ataupun udah siap untuk proses selanjutnya ya, itu tandanya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita remas itu masih lemas, itu masih belum tua banget ya, berarti masih ada beberapa 1 atau 2 minggu lagi untuk tahap fase generatif ya. Oke, yang pertama kan pertanyaan tentang Jupiter ya. Jupiter umur 7 bulan tapi tersier masih kecil, sudah siap dibuahkan atau tidak? Seperti yang saya sebutkan, berarti kalau Jupiter umur 7 bulan harusnya itu udah bisa dibuahkan, karena Jupiter itu paling genjah, pertumbuhannya itu paling bagus, kemudian pertumbuhannya cepat kan ya, dan pembuahannya itu paling genjah, jadi sangat gampang sekali itu dibuahkan gitu. Umur 7 bulan harusnya sudah berbuah. Nah, biasanya kalau bisa ya untuk Jupiter itu umur 5 bulan sudah saya buahkan, dengan catatan seperti yang sebutkan tadi bahwa batang primer dan sekunder itu minimal sebesar ibu jari, kemudian tersiernya udah sebesar batang pensil gitu, dan kemudian berwarna kuning.
Nah, kardus yang di subscriber itu udah 7 bulan tapi batangnya itu kecil. Oke, kita abaikan dulu batangnya kecil karena umur 7 bulan itu sudah cukup bagus ya. Sudah cukup lama lah intinya, berarti udah tampung nutrisi yang cukup harusnya ya. Kita lihat dari batang kecil itu, kecilnya itu seperti apa, kecil banget atau hampir mendekati batang pensil. Kedua, dilihat mata batnya itu udah besar apa belum. Kalau misalnya mata batnya udah besar, itu untuk kelas Jupiter tuh udah bisa dibuahkan gitu. Oke, ini kita lihat anggur Jupiter saya ya, sebagai contoh. Ini kalau usia pohonnya sih udah 1 tahun, tapi kalau untuk usia tersier fase vegetatif itu udah 50 hari, dan bisa kita lihat cek umur 50 hari batang tersier pasca pruning setelah pembuahan kemudian fase vegetatif, ini udah sebesar ini. Tuh, sudah mendekati sebesar pensil umur 50 hari ya. Mungkin sekitar 1 bulan lagi sudah bisa dibuahkan. Untuk 1 bulan itu umur batang tersier ya, bukan umur pohon ya. Kalau umur pohon udah setahun. Tapi kalau umur batang tersier ini, batang baru ini itu sekitar 50 hari udah sebesar mendekati batang pensil. Dan kita lihat mata batnya udah cukup besar. Ini cukup besar dan pertumbuhan juga sangat vigor. Ini bahkan ada kecil bunga PHP. Ini yang kecil ini namanya bunga PHP juga. Jadi kalau Jupiter itu harusnya umur 7 bulan itu sudah bisa dibuahkan ya. Kalian tinggal merhatikan untuk mata batnya. Kalau mata batnya udah berwarna coklat atau menguning cukup besar, jadi kamu sudah bisa dibuahkan, dengan catatan kamu sudah melakukan pemupukan fase vegetatif dan degeneratif gitu. Sudah dipastikan pasti ketika nanti dipangkas pembuahan untuk Jupiter kalian atau Jupiter kamu yang di subscriber pasti bisa berbuah gitu. Oke, jadi kalau pertanyaannya sudah bisa dibuahkan atau belum, kamu lihat untuk mata batnya ya. Kalau mata batnya udah bagus, sudah besar, berarti kamu sudah melakukan pemupukan fase vegetatif dengan fase generatif sudah. Jadi kamu sudah bisa anggur kalian bisa dibuahkan gitu. Oke. Jadi seperti itu untuk jawabannya. Jadi anggur kamu untuk Jupiter seharusnya bisa dibuahkan gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai apres ya, umur 5 bulan sudah mengkayu. Jadi seharusnya kalau udah saya jelaskan untuk step-stepnya itu atau syarat-syarat yang dibuahkan, batang primer, sekunder sudah besar, tersier sudah besar, bahkan kalau di apres ini udah mengkayu ya, harusnya sudah bisa dibuahkan ya. Tapi dengan catatan seperti yang saya sebutkan, kamu atau kalian sudah melakukan pemupukan fase vegetatif, kemudian sudah melakukan fase generatif, yaitu yang penting itu fase generatifnya untuk proses perangsangan pembungaan. Jadi untuk video fase vegetatif generatif sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, tinggal nanti dicari aja di linknya di channel ini. Jadi penjelasannya udah ada untuk fase vegetatif generatif. Kalau sudah untuk anggur apres harusnya sudah bisa dibuahkan. Mungkin karena sudah mengkayu, saran gue untuk saya itu mungkin harus pruning total aja ya, pruning total aja. Kedua, daunnya sudah rusak ya. Kalau daunnya makin rusak lagi, maka fase pembuahannya itu udah pasti cepat lewat ya, karena daunnya rusak, kemungkinan pembuahannya itu mungkin lebih kecil lagi ya. Jadi mungkin coba untuk langsung dibuahkan saja untuk apres. Kemudian untuk pruning di mata bat berapa, saran saya untuk di atas mata 6 aja ya, di atas 6 mata tunas itu saran saya lebih baik, atau mungkin lebih bagus lagi kalau kamu berpatokan pada mata bat yang potensial aja. Mungkin misalnya mata bat potensialnya itu ada di 8,
ataupun di 10, itu pangkas di situ aja, nggak apa-apa gitu. Tuh, jadi untuk average itu harusnya bisa dibuahkan ya, karena sudah mengkayu. Karena kalau nanti ditunda lagi, maka fase generatifnya itu lewat, akan lanjut di fase vegetatif lagi, jadi sulit lagi untuk pembuahannya gitu. Yaitu jadi catatan gitu ya untuk selain Jupiter, varian-varian yang lain, kalau memang sudah masuk ciri-ciri tanda fase generatif, yang paling gampang itu keluar bunga. Itu kalau udah keluar bunga PHP atau keluar bunga kecil, bunga-bunga selanjutnya itu udah masuk fase generatif. Jadi alangkah lebih baiknya langsung kalian masuk pupuk generatif, kemudian eksekusi untuk pembuahan. Jangan sampai nanti ditunda-tunda, karena kalau udah ditunda, pohon akan kembali ke fase pertumbuhan, yaitu nutrisi yang tersimpan akan dipakai menggunakan untuk memperbesar batang. Jadi fase pembuahannya itu akan lewat gitu. Itu saran saya. Pengecualian untuk Jupiter ya, kalau Jupiter mau dipotong seperti apapun, fase apapun, selama pupuknya udah masuk pasti berbuah gitu. Oke, jadi sekian untuk saya untuk 2 pohon yang tadi. Harusnya 2 pohon itu sudah bisa dibuahkan ya. Nah, catatan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dari ciri-ciri atau syarat yang harus dibuahkan, kemudian pupuk yang sudah kalian masukkan dari fase vegetatif sampai generatif itu sudah masuk semua. Jadi harusnya pohon kalian itu dari Jupiter sama Everest harusnya sudah bisa berbuah. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga yang lain juga di sana bisa sehat terus. Oke, selamat beraktivitas dan see you.